Halo, perkenalkan nama saya Nurmalinda, NIM 2024 0101514. Yang pertama saya akan bahas kebijakan moneter lanjutan, di mana kebijakan moneter lanjutan tidak lagi sekedar menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan secara konvensional. Di tahap ini, Bank Sentral menerapkan bauran kebijakan atau policy mix yang mengintegrasikan beberapa instrumen sekaligus. Yang pertama, kebijakan makroprudensial yang mengatur kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan. Contohnya adalah pengaturan rasio loan to value atau yang disingkat dengan LTV untuk melonggarkan atau memperketat uang muka yang disingkat juga dengan DP. Dan ada juga kredit kendaraan atau properti guna mengontrol laju kredit. Yang kedua itu ada intervensi ganda atau dual intervention yang langkahnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tidak hanya di pasar spot tetapi juga di pasar domestik non deliverable forward atau DNDF. Next, ada digitalisasi sistem pembayaran yang pengembangan infrastrukturnya pembayaran modern seperti QR dan BI Fast untuk mempercepat perputaran uang dan mendukung inklusi keuangan. Modul yang kedua ada keuangan negara. Keuangan negara ini adalah instrumen pengelolaan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang utamanya tercermin dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. 3 komponen utamanya meliputi yang pertama itu pendapatan negara yang bersumber dari pajak, kepabeanan atau bea dan cukai, serta PNBB penerimaan negara bukan pajak, seperti pengelolaan sumber daya alam. Nah, yang kedua ada belanja negara, di mana anggaran yang dikeluarkan untuk belanja pemerintah pusat atau subsidi bansos atau belanja pegawai dan transfer ke daerah. Yang ketiga ada pembiayaan, langkah fiskal yang diambil jika anggaran mengalami defisit, biasanya melalui penerbitan surat berharga negara atau disebut juga SBN atau penarik pinjaman. Materi yang ketiga kita akan bahas kebijakan perdagangan luar negeri. Langkah strategis pemerintah untuk mengatur arus barang dan jasa antar negara demi melindungi industri domestik dan menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Yang pertama itu ada instrumen tarif atau kita bisa sebut juga itu bea masuk. Nah, pembebanan pajak atas barang impor agar lebih tinggi sehingga produk lokal bisa bersaing. Yang kedua itu ada instrumen non tarif atau pembatasan kuota impor, standarisasi produk seperti kewajiban SNI atau kebijakan hilirisasi, misalnya larangan ekspor biji nikel mentah atau meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Next ada promosi dan subsidi ekspor, di mana pemberian insentif finansial atau kemudahan pajak bagi eksportir lokal agar produk mereka kompetitif di pasar global. Yang keempat ada siklus bisnis, di mana aktivitas ekonomi nasional tidak berjalan flat, melainkan bergerak naik turun dalam fase berulang jangka panjang. Terdapat 4 fase utama. Yang pertama itu ada ekspansi atau expansion, periode pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan produksi, meluasnya lapangan kerja, dan daya beli masyarakat yang kuat. Yang kedua ada puncak atau kita sebut juga peak, di mana titik tertinggi aktivitas ekonomi. Pada fase ini kapasitas produksi sudah maksimal dan biasanya mulai memicu kenaikan inflasi. Yang ketiga ada kontraksi atau resesi atau disebut juga contraction. Penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan selama minimal 2 kuartal berturut-turut, pengangguran cenderung meningkat dan omset bisnis menurun. Dan yang keempat ada lembah atau trough, di mana titik terendah ekonomi sebelumnya akhirnya menyentuh titik balik untuk memulai fase
pemulihan recovery. Materi yang kelima ada pembangunan dan otonomi daerah, di mana kebijakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memangkas jalur birokrasi, dan mengoptimalkan potensi unik yang ada di tiap-tiap wilayah. Aspek fiskal adalah kemandirian daerah didukung oleh dana transfer ke daerah atau yang disebut juga dengan TKD dari pusat, seperti dana alokasi umum atau kita sebut juga DAU dengan singkatannya, untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, dan dana alokasi khusus DAK untuk mendanai kegiatan fisik spesifik daerah. Terus ada juga perkembangan ekonomi dunia, ini materi yang ke-13. Lanskap ekonomi global saat ini sangat dinamis dengan tingkat ketergantungan antar negara yang semakin tinggi. Tren utama mendominasi meliputi transaksi ekonomi hijau yang fokus kepada global yang bergeser ke arah pembiayaan lingkungan dan pengurangan emisi karbon. Yang kedua itu ada fragmentasi geopolitik atau di mana ketegangan politik dan dagang antar blok ekonomi besar yang memicu penataan ulang rantai pasok dunia. Dan yang ketiga ada digitalisasi finansial atau penerapan kecerdasan buatan atau kita sebut juga AI, serta meluasnya adopsi teknologi finansial yang mengubah lanskap lapangan kerja dan sistem pembayaran lintas negara. Dan yang terakhir ada materi yang ke-14, Bank Indonesia BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Berbeda dengan Bank Umum, BI merupakan lembaga negara yang independen dan memiliki tujuan tunggal untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Stabilitas ini diukur dari dua aspek, yaitu kestabilan harga barang dan jasa atau inflasi, serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Logo Bank Indonesia menampilkan monogram huruf BI yang saling mengunci dengan jalilan yang erat, desain lingkungan, dan huruf emas ini mencerminkan identitas yang solid, konsisten, profesional, dan penuh integritas dalam menjaga pilar stabilitas perekonomian bangsa. Kantor Pusat Bank Indonesia terletak di lokasi strategis jantungnya ibu kota, yaitu di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Kompleks ini memiliki keunikan arsitektur karena memadukan gedung pancar langit modern dengan gedung-gedung berstatus heritage atau cagar budaya yang berarsitektur klasik. Di tempat inilah seluruh perumasan kebijakan moneter makroprudensial dan pengaturan sistem pembayaran nasional dikendalikan. Sekian ringkasan materi dari materi 8 sampai 14 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.